Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Allah, bahwa saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak menyontek teman. Perkenalkan, nama saya Tantri Fajaria dengan NIM 2206051100013 dari kelas sistem terdistribusi E. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester saya. Mari kita mulai dari soal yang pertama. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian dari sistem terdistribusi dan berikan contohnya. Sistem terdistribusi adalah sistem yang komponennya tersebar di beberapa komputer yang saling terhubung melalui jaringan, namun bekerja secara terkoordinasi seolah-olah menjadi satu sistem tunggal. Contohnya Google Search. Google Search yang mana di situ memanfaatkan ribuan server di berbagai lokasi untuk memproses pencarian pengguna secara cepat. Untuk yang kedua, contohnya Netflix. Di situ menyimpan data video di banyak server agar pengguna bisa menonton tanpa buffering. Yang ketiga, sistem perbankan online. Soal kedua, sebut dan jelaskan tentang karakteristik di sistem terdistribusi. Yang pertama, konstituensi atau keserempakan beberapa proses berjalan bersamaan di node yang berbeda. Untuk yang kedua, skalabilitas sistem dapat diperluas dengan menambah node tanpa mengganggu sistem lain. Yang ketiga, toleransi kesalahan atau fault toleransi. Jika satu node gagal, sistem tetap beroperasi. Yang keempat, transparansi. Pengguna tidak perlu tahu lokasi data atau proses berada di mana. Yang kelima, resource sharing atau berbagi sumber daya. Perangkat keras, file, atau layanan dapat digunakan bersama. Yang terakhir yaitu security atau keamanan, melibatkan autentikasi, otorisasi, dan inskripsi agar data tetap aman. Soal ketiga, sebut dan jelaskan tentang arsitektur utama sistem terdistribusi. Ada 4 arsitektur utama. Yang pertama, klien server, di mana klien meminta layanan dan server merespon. Untuk yang kedua, peer-to-peer. Di setiap node bisa menjadi klien sekaligus server. Yang ketiga, tier. Di situ terdiri dari lapisan presentasi, aplikasi, dan database. Itu yang keempat, service oriented architecture atau SOA. Yang mana di situ sistem dibangun dari kumpulan layanan independen yang bisa berkomunikasi. Yang keempat, jelaskan pengertian dari soket dan berikan contohnya. Soket adalah titik akhir atau endpoint komunikasi antara dua proses yang berjalan di jaringan. Soket menghubungkan alamat IP dan nomor port untuk memungkinkan pertukaran data antar aplikasi. Misalnya, aplikasi chat menggunakan soket agar pesan dari pengguna Tantri, misal saya Tantri, bisa dikirim ke pengguna adik saya yaitu Amel melalui server. Contoh yang setelah saya buat dengan soket sederhana, di mana di situ bagian server. Pertama, baris ini berfungsi untuk membuat soket baru berbasis protokol TCP. Soket adalah titik komunikasi antara klien dan server. Untuk yang kedua yaitu bin and listen. Bin listen ini, setelah soket dibuat, server melakukan bin ke alamat dan port tertentu, kemudian menjalankan fungsi soket listen untuk menunggu klien yang ingin terhubung. Yang ketiga, menerima koneksi internet. Di situ, di kode tersebut, klien yang terhubung perintah soket accept digunakan untuk menerima koneksi tersebut. Server kemudian mengirim pesan sambutan ke klien. Untuk yang keempat, mengirim dan menerima pesan. Setelah terhubung, server dapat membaca pesan dan dikirim oleh klien melalui soket read dan mengirim balasan menggunakan soket write. Dengan cara ini, komunikasi dua arah antara server dan klien dapat terjadi. Untuk yang kelima, yaitu menutup koneksi. Jika klien terputus, soket akan ditutup menggunakan soket close agar resource server tetap aman dan efisien. Untuk di bagian klien juga sama, yang pertama membuat soket dengan protokol TCP, yang kedua menghubungkan ke server. Kode ini melakukan koneksi dari soket klien ke server tujuan menggunakan alamat IP hasil dari domain www.google.com dengan port 80. Untuk yang ketiga, mengirim pesan ke server. Di situ baris ini mengirim pesan ke server menggunakan perintah get untuk meminta halaman utama Google. Yang keempat, yaitu menerima balasan dari server. Baris ini menerima respon dari server yang biasanya berupa data HTML dari halaman web yang diminta. Untuk yang terakhir, yaitu menutup koneksi, sama seperti bagian server tadi. Setelah proses komunikasi selesai, soket ditutup untuk mengakhiri koneksinya. Terus yang kelima, jelaskan pengertian dari port dan sebutkan jenisnya. Port adalah gerbang logis yang digunakan untuk mengidentifikasi layanan tertentu pada komputer jaringan. Jenis port ada 3. Yang pertama, will null port 0 sampai 01023 digunakan untuk layanan umum seperti HTTP 80, HTTPS 443, FTP 21. Yang kedua, register
dengan port 1024 sampai 49151 digunakan oleh aplikasi tertentu, misalnya MySQL 3306. Yang ketiga, dinamik atau privat dengan port 49152 sampai 65535 digunakan secara dinamis oleh sistem operasi. Yang keenam, jelaskan pengertian dari Service Oriented Architecture atau SOA. SOA adalah pendekatan arsitektur di mana sistem dibangun dari kumpulan layanan service yang dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Setiap service bersifat independen, dapat digunakan ulang dan diakses melalui protokol standar seperti HTTP, SOAP, atau WAS. Tujuannya mempermudah integrasi antar sistem dan fleksibilitas dalam pengembangan. Yang keempat yaitu yang ketujuh, sebut dan jelaskan service di SOA. Beberapa service layanan di SOA antara lain ada 4. Yang pertama, business service yang menjalankan proses bisnis utama seperti pemesanan tiket. Yang kedua, infrastruktur service seperti keamanan dan logging. Yang ketiga, application service yang menghubungkan aplikasi dengan service lain. Yang keempat, enterprise service bus atau ISP yang menjadi jalur komunikasi antar service. Yang nomor 8, jelaskan pengertian dari RPC dan SOAP. RPC atau Remote Procedure Call adalah mekanisme untuk memanggil fungsi atau prosedur di komputer lain seolah-olah fungsi itu berada secara lokal. Contohnya, klien memanggil get data di server tanpa lokasi servernya. Terus yang kedua, SOAP atau Simple Object Access Protocol adalah protokol berbasis XML yang digunakan untuk pertukaran pesan antar aplikasi dalam SOA. Biasanya digunakan bersama WSDL untuk mendeskripsikan layanannya. Nomor 9, jelaskan pengertian dari WSDL dan REST. WSDL atau Web Service Description Language, format berbasis XML yang mendeskripsikan bagaimana cara mengakses web service, alamat, fungsi, parameter. Yang kedua, REST, Representational State Transfer, arsitektur komunikasi berbasis HTTP dengan format ringan seperti JSON. REST lebih sederhana dan cepat dibanding SOAP. Yang terakhir yaitu nomor 10, jelaskan tentang XML, JSON, dan RSS. XML adalah format berbasis teks untuk menyimpan dan mentransfer data terstruktur. JSON adalah format data yang ringan, mudah dibaca manusia maupun mesin, sering digunakan API modern. Sedangkan RSS atau Really Simple Syndication adalah format XML digunakan untuk mengirimkan update otomatis seperti berita atau blog. Baik, di sini saya terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.